Disabilitas Channel. Hai semuanya, selamat datang kembali di Disabilitas Channel bersama saya Vicky Bastian. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa sajakah yang tidak boleh dilakukan ketika bersama dengan disabilitas. Memang terkadang ketika kita bersama disabilitas, terkadang kita belum tahu atau tidak tahu apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika bersama mereka, atau apa saja yang tidak harus kita lakukan sehingga mereka tidak merasa tersinggung ketika bersama dengan kita. Nah, di sini saya akan berbagi beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan ketika sedang bersama disabilitas, sehingga kalian bisa tahu bagaimana cara kalian bersikap, bagaimana cara kalian nanti berperilaku ketika sedang bersama anak-anak disabilitas. Dan buat para disabilitas, silahkan kalian tulis di kolom komentar apabila nanti di pembahasan pernah kalian alami atau merasa kalian terganggu dengan hal tersebut, atau mungkin kalian memiliki saran lain ketika saya membahas dan menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk menjadi bahan materi pelajaran bagi kita semua, supaya channel ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Buat kalian yang suka dengan channel ini, bisa kalian tekan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu memberikan bantuan tanpa diminta. Memang terkadang ketika kita melihat seorang disabilitas atau kita memiliki kawan seorang disabilitas, kita merasakan kasihan atau kita merasa ingin membantu mereka sehingga mereka tidak mengalami kesulitan ketika beraktivitas. Namun, tidak bagi disabilitas yang sudah memiliki orientasi yang bagus. Contohnya, untuk tunadaksa dan tunanetra yang sudah memiliki orientasi mobilitas yang bagus, mereka tidak selalu membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa melakukannya sendiri tanpa harus kalian bantu. Atau jika kalian tetap ingin membantu mereka, seperti halnya mungkin menyeberang jalan atau melakukan hal tertentu yang mungkin menurut kalian mereka akan kesulitan, tawarkanlah bantuan kalian. Jika mereka menerima, kalian bisa membantu mereka. Namun jika mereka menolak, ya berarti mereka sudah bisa melakukannya sendiri, seperti itu. Jadi, usahakan jika kalian ingin memberikan bantuan kepada mereka, tanyakanlah terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan kalian atau tidak. Yang kedua, tertawa tanpa memberikan penjelasan. Mungkin sebagian besar disabilitas tidak menyukai hal ini karena mereka menganggap mereka sedang ditertawakan oleh kalian. Jadi, semisal kalian sedang berkumpul bersama teman kalian yang disabilitas atau bersama saudara kalian atau siapapun yang mereka adalah seorang disabilitas, jangan pernah tertawa tanpa memberikan penjelasan kepada mereka apa yang kalian tertawakan, mungkin apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dengar. Jadi, ini untuk menghindari mereka tersinggung atau mereka merasa ditertawakan oleh kalian, karena disabilitas lebih sensitif daripada orang non-disabilitas. Ketika kalian tertawa dan kalian tidak memberikan penjelasan kepada mereka, mereka akan merasa ditertawakan oleh kalian, seperti itu. Jadi usahakan jika kalian tertawa atau jika kalian melihat hal yang lucu atau mendengar hal yang lucu, jadi usahakan beritahu mereka apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dengar, sehingga kalian tertawa atau mentertawakan hal tersebut, sehingga mereka tidak menjadi tersinggung karenanya. Mungkin beberapa disabilitas pernah mengalami hal tersebut. Jika pernah, kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kalian pernah mengalami hal tersebut atau tidak. Yang berikutnya atau yang ketiga, menyebut pemberani kepada seorang disabilitas. Ya, memang terkadang ketika ada teman kalian misalnya bermain ke rumah kalian sendirian, baik itu tunadaksa atau tunanetra atau disabilitas jenis apapun, kalian merasa kagum kepada mereka. Mereka berani sekali datang ke rumah kalian sendirian, mungkin dengan transportasi online atau dengan transportasi umum. Intinya mereka datang ke rumah kalian dan sendirian, atau mereka datang ke tempat di mana kalian ketemuan atau di mana kalian main dan dia sendirian. Nah, kalian merasa kagum sehingga kalian mengatakan kepada mereka adalah, kamu itu berani, wah kamu berani sekali kesini sendirian. Nah, hal tersebut mungkin akan menyinggung bagi sebagian disabilitas, karena sebenarnya mereka juga tidak ingin dianggap sangat lemah oleh kalian. Mereka juga bisa melakukan apa-apa sendiri, seperti halnya bepergian dan juga melakukan aktivitas sendiri, sehingga hal tersebut tidak perlu diungkapkan dengan lisan. Semisal kalian memang kagum dan merasa, wah anak ini berani sekali, maksudnya, wah anak ini luar biasa pemberani, dia bisa bepergian sendiri. Nah, tapi simpanlah di hati kalian saja, tidak perlu diungkapkan, sehingga mereka tidak akan merasa tersinggung. Namun setelah menonton video ini, saya harap kalian tidak berpikiran seperti itu lagi, karena sebagian disabilitas memang sudah diajarkan bagaimana cara berorientasi di lingkungan umum, sehingga mereka bisa melakukannya sendiri, seperti halnya bepergian, mungkin pulang sendiri, berangkat ke
tempat teman sendiri atau kemana sendiri, mereka sudah diajarkan untuk hal tersebut di sekolah mereka. Seperti itu. Jadi, jika kalian sudah menonton video ini, berhentilah berpikir bahwa disabilitas itu sangat lemah sehingga mereka harus diantar kemana-mana oleh pendamping mereka atau oleh teman mereka. Tidak semua disabilitas seperti itu. Yang keempat yaitu bergaya bicara seperti bayi atau disebut dengan baby talk. Nah, hal tersebut mungkin tidak akan menyinggung bagi disabilitas yang bersangkutan. Namun, jika Anda bersikap demikian, sama saja dengan halnya Anda memandang rendah kepada disabilitas tersebut. Seperti halnya misalnya kalian memiliki teman yang tunarungu bicara dan kalian ingin menanyakan apakah mereka sudah makan atau belum. Kalian berbicara seperti ini, "Kamu sudah makan atau belum?" Hal tersebut tidak perlu kalian lakukan karena sebenarnya mereka sudah diajarkan bagaimana cara membaca mimik wajah seseorang ketika mereka berbicara. Jadi, walaupun mereka tidak bisa mendengar dan mereka kesulitan untuk berbicara, namun mereka sedikit banyak akan mengerti apa yang kalian tanyakan ketika kalian bertanya mereka. Maka berbicaralah seperti biasa kepada mereka. Jika mereka belum mengerti, berbicaralah sedikit pelan, tapi tidak menggunakan gaya berbicara seperti bayi atau baby talk. Dan yang kelima atau yang terakhir, menanyakan tentang sebab mereka menjadi seorang disabilitas atau menanyakan tentang kedisabilitasan mereka. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah akrab, ketika kalian menanyakan hal tersebut mereka tidak akan merasa apa-apa. Namun ketika kalian bertemu dengan disabilitas dan itu baru saja atau mungkin kalian baru kenal dan belum lama atau belum akrab, jangan pernah menanyakan hal tersebut karena bagi sebagian para disabilitas, pertanyaan itu hanya akan membosankan untuk mereka. Mereka selalu ditanya seperti itu setiap kali bertemu dengan orang. Itu akan membosankan untuk mereka. Mereka tidak suka ditanya seperti itu. Lebih baik kalian bertanya sedang kegiatan apa sekarang, kesibukan apa. Mungkin itu akan lebih baik daripada kalian menanyakan bagaimana mereka menjadi seorang disabilitas. Seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang tidak akan merasa apa-apa, tapi sebagian dari yang lain mungkin akan merasa bosan, mungkin juga akan merasa diingatkan dengan kejadian mengapa mereka menjadi seorang disabilitas, atau mereka akan diingatkan tentang masa lalu mereka yang sangat menyedihkan. Sebagian besar disabilitas memang memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan, seperti halnya anak-anak non-disabilitas. Perlu kalian ketahui sehingga kalian tidak menanyakan hal tersebut kepada disabilitas. Semisal kalian ingin menanyakannya pun atau ingin mengetahuinya, kalian bisa menanyakannya setelah kalian akrab, atau mungkin kalian bisa mencari tahu dari orang lain saja daripada kalian menanyakan kepada orang yang bersangkutan, sehingga kalian tidak menyinggung hati mereka, sehingga hubungan kalian dengan mereka akan selalu terjalin dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian pernah melakukan hal tersebut, kalian bisa ceritakan di kolom komentar apakah kalian pernah melakukan hal yang mana dan apa kalian pernah mengalami perlakuan yang mana. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar, ceritakan kepada kami akan dengan senang hati membaca komen-komen kalian dan mendengarkannya. Nah, jadi sekian dulu video dari kami. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya dan salam disabilitas.